podcaster, welcome to 21 Pods, podcast kesayangan kalian. Nah, di video kita kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang guru yang akan membagi ilmunya dengan kita tentang apa aja sih manfaat puasa bagi kehidupan universal. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih ya sama bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Mau perkenalkan diri dulu Pak? Oke. Kira-kira untuk di SMK Negeri 1 Kersana, untuk kru dan teman-teman multimedia sudah kenal ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini dengan Mbak Selin kita bisa berjumpa lagi di acara kuliah Ramadan bersama Neskals TV ya. Iya. Oke Mbak Selin, ini untuk momen Ramadan ini ada yang spesial berarti dari Neskals TV ya. Oh iya Pak. Okay. Bagi-bagi ilmu ya Pak ya ke teman-teman. Iya. Monggo Pak mau menyampaikan suatu materi Pak. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga kita dapat beraktivitas, dapat memahami kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap hari. Dan yang terpenting dari anugerah kehidupan ini adalah kita mampu untuk mempersembahkan, memberikan manfaat yang terbaik untuk kehidupan lebih banyak orang. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak dampak positifnya untuk lebih banyak orang. Ya. Ya. Nah, tentunya hal ini akan berdampak kepada kehidupan kita. Jadi kalau kita memberikan dampak positif bagi kehidupan, maka feedback yang akan kita dapatkan juga positif. Iya. Seperti kita berteriak di ruangan, maka gaungnya persis sama seperti apa yang kita teriakan. Iya benar. Ya. Kemudian Allah menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Jadi ibadah ini adalah tujuan dari penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita jangan sampai kita lupa akan tujuan. Jangan sampai kita lupa orientasi kita dalam kehidupan. Ya. Seperti dalam perjalanan ketika kita mau bepergian, jangan sampai lupa kemana arah tujuannya, kemana destinasinya. Setelah naik mobil, naik kendaraan, ternyata salah naik. Ya, itu harusnya arah misalnya ke Jakarta, malah kebalikannya kita arah Surabaya misalnya. Itu kan nanti teriak-teriak di dalam bisnya. Oh, kok ini salah gitu. Jadi karena harus menentukan tujuan hidup itu adalah beribadah. Maka kalau tujuannya beribadah, maka hidup itu akan ringan. Iya. Tidak akan cepat lelah. Karena orientasinya adalah orientasi yang panjang.
Iya, Pak. tidak terputus pada destinasi yang sementara, yang sesaat. Jadi kebahagiaan itu kan kita menginginkan kebahagiaan yang panjang. Iya, betul. Ya. Bukan kebahagiaan yang sementara. Kalau makan, minum itu beberapa jam kemudian kan sudah ya, Iya. ya Mbak Selin ya. Nah, seperti itulah hikmah puasa kita. Kita dengan puasa itu berarti kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih panjang. Ya. Banyak memang para pakar yang sudah meneliti antara dampak puasa dengan korelasinya dengan kesehatan tubuh. Banyak gitu ya. Bahkan menurut satu keterangan disampaikan sumu tasihu. Hendaklah berpuasa maka engkau akan sehat. Iya. Ya. Jadi banyak ada penyakit yang sembuhnya karena puasa. Ada Ya, Pak. Penyakit apa itu Pak? Penyakit misalnya ada yang kolesterol, gula darah, kemudian pengkapuran pada tulang-tulang. Kemudian yang jelas adalah banyak penyakit, tidak hanya penyakit fisik, Mbak. Jadi penyakit yang sifatnya penyakit mental, penyakit terutama yang sering mendapatkan ketidakstabilan emosi ya. Oh iya. Ya, itu dengan puasa itu lebih cenderung akan bisa pulih, bisa stabil emosinya. Iya, harus yang sabar. pemarah, yang sering cepat ngedrop itu ketika dilatih untuk berpuasa, insya Allah kita. Iya ya Pak, karena puasa itu harus sabar ya Pak. Iya. Okay. Itu Pak, ngomong-ngomong tentang puasa ya Pak, kan tadi kita udah membahas tentang manfaat puasa buat kesehatan ya Pak. Kira-kira ada nggak Pak manfaat puasa untuk kayak kita sebagai para pelajar gitu Pak? Oh ya, baik sekali pertanyaan Mbak Selin ini, karena masa-masa kita dalam waktu belajar gitu ya. Al-Quran menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman ya Mbak ya. Iya. Redaksi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu sekalian asyam, puasa. Dalam hal ini puasa yang wajib adalah Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad pun sudah ada puasa. Kemudian di situ kalimat ayat 183 itu ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar pencapaian kita sampai kepada predikat orang-orang yang bertakwa. Gitu ya Pak. Ya. Jadi pencapaian takwa itu salah satunya itu adalah dengan Ramadan. Kalau sholat, zakat, kemudian haji, itu pencapaiannya terhadap ketakwaan pribadi, juga kesolehan sosial. Iya. Jadi jangan sampai berhenti pada kesolehan sosial, kesolehan pribadi, tapi juga harus pada kesolehan sosial. Jadi sebagaimana puasa, tadi pertanyaannya adalah bagaimana puasa untuk bisa mendapatkan dampak positif untuk teman-teman pelajar. Jadi berpuasalah, Allah yang akan memberikan dampaknya, positifnya, misalnya manajemen waktu. Oh iya, benar ya Pak. Kadang-kadang kebanyakan dari pelajar yang tidak bisa sampai pada targetnya itu adalah karena kurangnya bisa memanage waktu. Puasa memberikan kita bagaimana kita teratur, ya, keteraturan mulai dari
sahur ya, kemudian sahur, kemudian saatnya berbuka, kemudian diisi hari-harinya dengan jadwal-jadwal ya, keteraturan itu yang akan membuat kita mampu untuk memanage diri. Nah, kemudian Ramadan, puasa itu juga sebagai pembelajaran. Ya. Pembelajaran untuk lebih banyak kita memanfaatkan waktu luang. Iya, Pak. Makanya sengaja kegiatan-kegiatan pembelajaran mungkin akan berkurang, tetapi bisa diisi dengan kegiatan yang lebih efektif lagi. Iya, Pak. Seperti tadarus Al-Qur'an ya. Sehingga pelajar di sini memang fungsinya sebagai pelajar, karena kan pelajar itu dari kata ajar ya. Jadi tidak ada waktu kecuali untuk belajar. Iya. Ya, makanya pelajarnya, makanya kita aneh kalau ada pelajar tapi kegiatannya kok tidak belajar. Ya. Iya, Pak. Itu ya, Mbak Selin. Jadi intinya Ya. kayak manfaatnya untuk memanajemen waktu agar kita bisa belajar ya, Pak ya. Ya. Terus sama supaya kita tuh bisa lebih bersyukur ya, Pak ya. Ya, dengan ya orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan ya, Mbak ya. Iya. Lisoimi farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kapan? Ya, merasa bahagia itu. Bahagia yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Iya. Ya, itu bahagia. Kenapa? Seharian panjang melalui perjuangan, lapar, apalagi kalau yang sedang latihan ya, misalnya adik-adik kita itu yang kelas SD, kelas 1, kelas 2 itu ketika mendapatkan hina iftar ya, farhatun hinal iftar, ketika berbuka senang banget itu. Wah, iya. ada macam-macam itu kebahagiaan. Paling ditunggu-tunggu ya, Pak. Ya, itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah hina liqa'i rabbih, ketika kelak bertemu dengan Tuhannya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perjumpaan kita dengan Sang Khalik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita itu amalan yang, kesempatan beramal yang banyak di dunia ya, sehingga kita berjumpa dengan Allah itu dengan wajah yang berseri-seri. Iya, Pak. Amin, ya Allah. Ya. Terus Pak, kan ini semisal ada teman-teman kita yang lagi nggak puasa nih ya, Pak. Nah, itu kira-kira mereka itu harus ganti puasanya tuh nggak ya, Pak? Atau harus bayar atau gimana? Oh ya, Ramadan itu Allah sifatnya itu memberikan satu kewajiban, tetapi fleksibilitasnya juga tinggi. Fleksibilitas maksud di sini bukan berarti nggak usah puasa gitu ya. Seperti sholat, Allah mewajibkan sholat, tetapi ada keringanan. Allah mau syarat sholat adalah suci, harus berhadas, harus berwudu. Tetapi kalau tidak ada air, boleh tayamum. Itu artinya fleksibilitas ataupun rukhsah ya, dalam hukum fikih itu ada keringanan. Ya. Sholat bagi yang tidak mampu berdiri kan boleh sambil duduk. Oh iya. Yang sakit itu ya tidak bisa duduk kan, bisa sambil berbaring. Yang tidak bisa berbaring ya sambil pakai isyarat jari ya, dia ruku, sujud, tahiyat itu pakai, bahkan sampai terakhir pun boleh dengan kedipan mata. Hah, boleh Pak? Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya sholat, tapi memang sholat itu kan tidak boleh ada gantinya. Oh iya. Nggak bisa digantikan selama masih ada kesadaran pada diri seorang muslim, maka kewajibannya itu adalah hukum taklifnya itu tetap hukum untuk tetap bisa dalam keadaan kita melaksanakan sholat itu dalam keadaan apapun, bahkan ketika perang ya Mbak ya. Iya, ketika perang pun nggak boleh ditinggalkan, tetap kan ada teknik sendiri bagaimana ketika sholat ketika berperang.
gitu. Iya. Nah, puasa Ramadan itu ada beberapa pengecualian seperti yang lagi sedang sakit gitu ya, sedang nifas. Kemudian kalau untuk perempuan itu datang bulan, haid ya. Itu dalam Al-Qur'an surat selanjutnya ayat 185 surat Al-Baqarah disampaikan, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Ya. Barang siapa yang mendapati Ramadan bulan puasa tetapi dalam keadaan maridun, dalam keadaan sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan. Perjalanan juga ini kan kalau menurut Imam Syafi'i syaratnya perjalanan itu berapa kilometer ya? Berapa ya? Ya, Lupa Pak. 88 atau berapa mil itu ya? 88 kilometer. Kalau 88 kilometer naik pesawat cepat banget itu ya. Naik kereta juga ya. Jadi itu hukumnya bisa 88 kilo untuk menempuh perjalanan. Sekarang jarak tidak menjadi ukuran. Sekarang Ya. Tidak, kecuali kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki ya 10 km aja udah capek. Dalam perjalanan di sini artinya kemampuan kita untuk bertahan di dalam perjalanan itu tidak memungkinkan. Maka ada pembolehan untuk batal. Misalnya mudik ya, mudik ternyata macet ya, macet kemudian kondisi juga lelah gitu ya. Maka daripada membahayakan bagi pejalan, musafir, drivernya, lebih baik ya karena Allah memberikan rukhsah, keringanan, maka boleh berbuka. Ala safirin. Tapi harus faidatun min ayamin ukhar. Harus menggantikannya pada hari yang lain. Harus Pak. Iya, pada hari yang lain harus digantikannya. Kira-kira kapan itu Pak? Biasanya untuk menggantikannya itu di luar Ramadan ya, boleh sehari setelah tanggal 1 Syawal, nggak boleh 1 Syawal ya. Biasanya boleh secara berurutan, berapa kali, hari pertama, kedua, ketiga, ataupun dalam setahun itu ketemu Ramadan lagi, yang penting sudah kita bisa terbayar. Nah, kalau Mbak ini misalnya berapa hari halangannya, nanti digantikan sebelum Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan bisa terbayar. Kalaupun sudah tidak memungkinkan, seperti sudah tua sekali gitu ya, maka dia tidak mungkin untuk berpuasa lagi, fidyatun, bisa baru fidyah. Fidyah. Jadi fidyah itu bukan menggantikan puasa, tidak, tetap kewajiban untuk menggantikan, kecuali ketika sudah tidak ada harapan untuk bisa berpuasa lagi, misalnya usianya sudah udur sekali gitu ya, sudah jompo sekali, maka yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu membuat hukum itu tidak untuk memberatkan kita, tetapi untuk meringankan kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, fungsinya kemudian adalah agar kita memenuhi hari-hari puasa itu agar genap, agar penuh 1 bulan penuh, 30 hari atau 1 bulan Ramadan penuh. Walitukabbirullah ala ma hadakum, kita bertakbir kepada Allah atas anugerah petunjuk yang Allah berikan. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Amin. Ya, gitu. Tapi Pak, gimana semisal kayak kita tuh sebenarnya mampu buat bayar puasa nih ya. Tapi karena sering lupa gitu Pak, lupa mau bayar sampai dengan Ramadan selanjutnya, itu gimana Pak? Ya, memang kalau hutang itu biasanya lupa. Makanya jangan berhutang ya. Salah satu dari orang yang suka bisa menghilang itu adalah orang yang, coba kalau Mbak misalnya ingin teman Mbak itu menghilang, gampang, kasih dia hutang, pasti bisa menghilang. Iya Pak. Salah satunya misalnya ketika kita itu Mbak berhutang, makanya hutang itu harus wajib dibayar. Kalau enggak, kita akan mendapatkan pertanggungjawabannya, mau ditagih di dunia apa ditagih di akhirat. Oh iya ya Pak. Dalam setahun itu misalnya tidak tidak terbayar, bisa pada tahun berikutnya, tapi kan nanti
pada Ramadan berikutnya juga kita punya hutang lagi biasanya kan. Kalau untuk perempuan itu ada masa halangannya lagi, nanti tambah banyak. Kalau udah tambah banyak itu tambah banyak, akhirnya malas untuk membayarnya. Ya lebih baik nyicil bayar. Iya ya Pak, jadi harus diingat-ingat ya Pak ya. Iya, diingat-ingat berapa nih kemarin itu batal puasanya. Iya, kira-kira ada pesan dan kesan nggak Pak buat teman-teman yang nonton atau mungkin Nesker TV gitu Pak? Oke, baik, pemirsa Nesker TV yang Allah muliakan, Ramadan adalah satu perjalanan batiniyah kita, perjalanan spiritual kita untuk mencapai kepada kebahagiaan yang tidak sesaat. Kalau kita bisa menahan sesuatu yang sesaat, kebahagiaan sesaat, maka Allah akan perpanjang kebahagiaannya. Ada satu pepatah Mbak Selin, iya Pak, in sobartum ala asyaqi qalilan istamta'tum bil arfati tawilan. Jika kita mau bersabar atas kesulitan yang sejenak, yang sementara, maka kelak Allah sediakan kenikmatan yang panjang. Jadi dunia ini kan berapa tahun? Banter-banternya 70, 80, jarang yang sampai 80, 90 jarang. iya. Nah, semasa kita berpuasa itu, kita kan menolak sesuatu yang halal. Coba bener. makan itu kan halal, minum halal. Suami istri, karena udah suami istri berhubungan halal, tetapi tidak dilakukan, tidak makan, tidak minum, bahkan ketika sepi tidak ada orang pun kita tidak minum. Itu adalah pendidikan. In sobartum ala asyaqi qalilan, jika kita bersabar terhadap satu kesulitan yang sejenak. Dunia itu kan sejenak. Coba, kemarin baru SD, sekarang udah SMK. Ya, kemarin hari Kamis, ini udah Kamis lagi, udah mau Jumat lagi, cepat sekali, sejenak. Kita sabar dalam kesulitan yang sejenak, Allah sediakan. Istamta'tum bil arfatil qalilan, Allah akan berikan kenikmatan yang panjang, dan kenikmatan yang panjang itu bernama Jannatun Na'im, surga. Masya Allah. Insya Allah. Itu ya buat khususnya pesan untuk diri sendiri dan untuk teman-teman, untuk pemirsa Nesker TV. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketaatan, ketabahan, juga keistiqomahan. Terima kasih. Iya, intinya kita di bulan Ramadan ini harus selalu melakukan kebaikan ya Pak. Yeah. Karena kita nggak tahu kita bakal bertemu lagi nggak di bulan Ramadan selanjutnya. Iya. Makasih banyak ya Pak udah ngasih ilmu sama-sama, kita. Iya, sama-sama semuanya. Buat kalian jangan lupa nonton terus 21 Pods di Nesker TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.